Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yati. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu juga? Apa kabarnya, Bu? Amin. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat, walau mungkin sedikit agak flu ya, Ibu ya. Saya senang mendengarnya Ibu sehat. Nah, tetapi saya perhatikan Ibu Yati ini kelihatan tidak bersemangat ya, dan kurang ceria. Nah, kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang ada masalah? Benar sekali, Bu. Memang saya lagi ada masalah. Namun saya bingung untuk mengutarakannya pada siapa, Bu. Kira-kira Ibu sih ada waktu? Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu dan kesibukan Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu. Kebetulan hari ini saya mempunyai waktu senggang. Saya mengosongkan waktu spesial untuk Ibu untuk hari ini. Insya Allah Ibu tidak akan mengganggu kesibukan saya. Nah, kalaupun Ibu ada keluh kesah atau kesedihan atau apapun itu, jangan sungkan-sungkan cerita saja. Amin. Terima kasih, Ibu. Begini, saya merasa tidak bisa all out, Ibu. Memberikan semua kemampuan saya kepada anak didik saya, pada murid saya. Iya. Terutama pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Ya, hal ini membebani pemikiran saya. Saya menjadi tidak tenang. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita? Saya berharap saya mendapat ketenangan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini. Seperti itu, Bu. Mengenai kegiatan yang berpihak pada murid. Iya, baik. Kira-kira apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya. Amin. Jadi saya ingin tahu sebenarnya apa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Mangga diceritakan ya. Begini, Bu, Ibu tahu kan di kelas saya ada murid yang bernama Carol. Oh iya. Ini ya, Ibu pernah ceritakan waktu itu kan ya, anak yang sering disebut Abang L itu kan? Benar sekali, Ibu. Iya. Nah, dia selama 1 tahun ini belum menunjukkan 6 aspek kemampuan yang signifikan, Bu. Sehingga saya sebagai seorang guru merasa gagal seperti itu, Bu. Merasa gagal? Lalu saya penasaran, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa gagal? Ya begini, Bu, semua pembelajaran berpihak kepada murid telah saya berikan. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional yang sesuai dengan bakat dan murid. Namun, Bang El hanya mampu fokusnya 3 menit saja, Bu, untuk melakukan kegiatan yang diberikan. Setelah itu, Bang El dengan senangnya lari-lari, mengelilingi kelas, mengelilingi halaman sekolah, atau bermain, melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, Bu. Apalagi kalau kita ini sebagai guru, saya sebagai guru memberikan arahan pada Bang El, misalkan, Bang El, yuk duduk yuk, dia akan marah. Kalau ada benda yang dipegangnya, dia akan melemparkannya, itu. Oh iya. Nah, setelah itu bagaimana, Bu? Tapi apakah Ibu sudah mengelola kelas dengan baik
atau seperti apa gitu, sehingga Bang Eli ini kenapa gitu dia hanya bisa fokusnya itu hanya 3 menit saja. Itu bagaimana ya Bu ya? Kalau mengelola kelas dengan baik, insya Allah ya Bu, Mm-mm. seperti sudah Mm-mm. kita melakukan kegiatan di PJP ini, alhamdulillah saya sudah mengadaptasikannya di sekolah, mengimplementasikannya di sekolah. Hmm. Iya. Sepertinya Bang El ini mempunyai kebutuhan khusus Bu, Iya. karena saya mengetahui walaupun saya dikasih tahu kalau kita sebagai guru tidak bisa menjudge anak itu berkebutuhan khusus, tetapi waktu pemeriksaan kesehatan, dokter pun Mm-mm. menyarankan untuk terapi ke dokter yang dituju. Saya Iya. telah memberikan kegiatan pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar, minat bakat murid, karakter Hmm. belajar murid, sehingga murid yang lainnya Bu merasa aman, nyaman, dan alhamdulillah murid yang lain mah bisa gitu Iya, secara iya. signifikan terlihat kemampuannya. Nah, Hmm. mungkin dengan kegiatan yang beragam ini, Hmm. saya belum menerapkan ini Bu, Apa? pembelajaran individual kepada Hmm. Bang El, begitu Bu, Iya, iya. kayaknya Iya, Bu. iya, iya. Sebenarnya semua yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah bagus. Menurut Ibu, seharusnya kegiatan seperti apa sih yang cocok untuk Abang L ini yang akan diberikan sama Ibu nanti? Sebenarnya apa? Seperti yang kita ketahui nih Bu ya, kalau anak yang berkebutuhan khusus itu memerlukan penanganan yang khusus pula kan. Hmm. Sehingga mungkin saja kegiatan pembelajarannya sedikit berbeda dengan anak Hmm. yang seperti biasanya atau anak yang lainnya. Menurut Hmm. pendapat saya, Bang El ini memiliki gangguan perilaku dengan terlihat Iya, dari iya. dia berteriak-teriak kencang atau mengulang-ulang, membeok, mungkin kata ibu dulu Iya, dibilang membeok, membeok. paksa, dia mengulang-ulang yang diucapkan. Nah, kalau untuk pendidikan yang tepat untuk membantu Bang El meraih potensi maksimal ini, menurut Hmm. saya yaitu Ibu dengan pembelajaran individual itu menurut saya. Jadi harus Iya. individual gitu Bu, tidak bisa dimasukkan dengan teman-temannya begitu. Iya. Nah, itu Bu pentingnya penanganan khusus untuk setiap murid. Nah, hal ini supaya kita juga dapat membantu meraih potensi maksimal yang mandiri dan produktif ya Bu ya. Nah, dengan metode pembelajaran yang tadi Ibu bilang tadi ya, Iya benar. pembelajaran metode individual yang Individual. sangat Mhm. efektif ya. Nah, itu memungkinkan kita untuk mengadaptasi materi dan metode ya sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap anak dan memberikan kesempatan belajar yang paling efektif buat Abang El. Benar juga kalau bicara Nah pembicarakan iya. ini benar sekali. Nah jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, rasa lega, ada sedikit Lega. cahaya gitu Bu, kegiatan pembelajaran yang saya sudah berikan sesuai dengan bakat minat dan murid gitu Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa gagal selama ini? Soalnya Ibu itu merasa tertekan sekali, kemudian merasa frustasi sekali gitu. Nah, apa Bu kira-kira? Saya belum mengeluarkan seluruh kemampuan saya, seperti itu saya merasa Hmm. seperti itu Bu. Dari 15 orang anak, ada satu orang Hmm. yang gagal menurut saya Ibu. Iya. Jadi terlihat gitu Bu, belum menunjukkan pencapaiannya yang signifikan. Jadi dalam 1 tahun ini hanya Hmm. itu saja gitu, kemampuannya hanya menunjukkan dan lari-lari saja gitu. Walaupun sekarang sudah ada sih dia mau berkomunikasi dengan temannya, mau bermain dengan temannya. Waktu pertama tidak sedikit pun, hanya Oh. lari dan berkomunikasi dengan saya. Dia bilang, "Buati, Hmm. buati, buati." Main, gitu terus mengulang. Hmm. Kalau kita di kelas sama kita, "Abang El, ayo kita belajar dulu." Nggak mau." Nanti ada mami, "Iya iya iya iya," gitu. Hmm. Jadi Iya. dalam 15 anak itu hanya dia saja Bu yang gagal gitu, Hmm. Bang El saja gitu Bu. Iya. Iya. Jadi jika saya boleh simpulkan ya Ibu ya. Jadi Ibu ini merasa gagal
karena Abang L belum dapat menunjukkan yang 6 pencapaian aspek perkembangan itu ya Bu ya. Iya, Iya, benar Bu. nah sesuai dengan usia tertentunya. Jadi ini merupakan tantangan bagi ibu begitu. Benar sekali Ya. Ibu. Mm, mm, Benar mm, sekali mm. Ibu. Tapi Bu, begini, saya membaca sebuah artikel dan saya juga mendengarkan dari fasilitator kita Iya. pernah mengatakan beliau, dan saya juga pernah membaca bahwa dari 15 orang anak, jika hanya satu atau dua orang anak saja yang gagal, itu tidak dikategorikan gagal kan Bu? Iya, iya, Sehingga ada kemampuan, ada rasa, oh ya mungkin, apakah saya ini gagal atau enggak, seperti itu. Dan saya terus belajar dan belajar Bu untuk Hebat. membuktikan bahwa saya tidak gagal kepada anak-anak didik saya, kepada murid saya, apalagi kepada yang berkebutuhan khusus itu gitu. Saya ingin terus belajar Bu. Itu hebat sekali. Hebat sekali Ibu. Nah, jadi menurut saya untuk masalah ini Ibu itu harus merefleksikan diri dan belajar kembali ya bagaimana cara penanganan murid berkebutuhan khusus ini. Ya Bu, Begitu. insya Allah saya akan lakukan. Nah, mudah-mudahan bisa ya Ibu ya. Iya, Ya, Bu. nah, jadi selanjutnya apa yang sudah dibahas bersama? Rencana selanjutnya kira-kira apa ya? Pertama, saya akan merefleksikan diri tentunya Ibu. Setelah itu, saya berkolaborasi dengan teman sejawat, khususnya guru pendamping kelas saya. Jika saya memberikan pembelajaran kepada semua murid, maka guru pendamping akan memberikan pembelajaran kepada Bang El. Dan begitu pun sebaliknya Ibu. Jika saya memberikan pembelajaran kepada Bang El, maka guru pendamping saya akan memberikan pembelajaran kepada semua murid. Seperti itu. Wow, itu rencana yang bagus sekali Ibu ya. Kira-kira adakah rencana lagi yang lainnya? Saya akan terus belajar dan belajar Bu, untuk mempersiapkan, mendalami ilmu, informasi tambahan tentang penanganan khususnya ya Bu, anak yang berkebutuhan khusus. Seperti saya membaca buku, saya membaca artikel, saya melihat YouTube, ataupun saya jadi coaching bersama Ibu, seminar gitu Bu. Dan alhamdulillah Bu, kalau sekarang saya dikasih tahu oleh dinas karena saya mempunyai murid yang berkebutuhan satu, bisa dimasukkan ke dalam Dapodik, sehingga nanti mudah-mudahan aja ada dari pemerintah yang timbal baliknya ke saya untuk mendapatkan pembelajaran mungkin untuk kelas inklusi mungkin Bu, seperti itu Bu. Wow, sangat luar biasa sekali Ibu itu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu pokoknya sudah baik, sudah sangat baik sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu. Amin Ibu, saya jadi mengetahui ya Bu ya, gimana gitu solusinya bagi diri saya. Karena jujur Bu, saya takut. Bu, takut salah dalam mengambil penyelesaian masalah ini, seperti takut orang tua murid ini tidak, ya Bu, maklumlah tidak menginginkan seperti itu, tidak menginginkan anaknya seperti ini gitu. Semua orang juga tidak menginginkan mempunyai anak yang istimewa seperti Bang El. Jadi dia tidak betah dan pindah TK gitu. Makanya saya ya kalau bahasa Sunda mah mending baik-baik gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya. Alhamdulillah ya Ibu ya. Nah, saya juga bagaimana perasaannya sekarang? Merasa lega Bu. Merasa lega ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang. Ibu Yati sudah merasa lega, ya. Terus dari yang sudah Ibu Yati rencanakan tadi, saya ingin tahu Bu, komitmen apa ya? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktu dan lain waktunya? Mengenai rencana saya akan segera merefleksikan diri. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua. Mungkin saya akan melaksanakannya hari ini juga deh Bu. Wow,
besok Mhm. iya gitu Bu. Iya. Kemudian, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan? Dukungan apa saja? Dukungan pertama yang saya butuhkan adalah Mhm. berkomunikasi dengan orang tua, dukungan dari orang tua. Mmm. Saya berharap bahwa orang tua akan mau, eee, dia bersedia membawa membawa Bangnya ke dokter yang ditunjuk untuk terapi. Iya, Saya terapi ya? iya Mhm. terapi. Saya memerlukan dukungan juga dari teman sejawat, tentunya dari teman sekelas saya, dari guru Iya. pendamping saya Mhm. untuk, mendampingi saya dalam, kegiatan belajar mengajar khususnya untuk saya Wow. juga memerlukan dukungan dari kepala sekolah, karena untuk memberikan pembelajaran yang khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus itu memerlukan media, Ibu, Iya iya, media betul. pembelajaran yang sesuai baginya. Nah, saya akan, Hmm. berkolaborasi, saya akan mengutarakannya kepada kepala sekolah. Begitu, Iya, Ibu. wow. Wow, ide yang bagus sekali. Sangat luar biasa, berlian sekali. Semoga, Ibu. apa ya, semoga semuanya dapat terselesaikan nih Ibunya, Iya. dan dapat terrealisasikan, ya. Amin amin amin, Amin. Allah Amin amin. ya rabbal Amin, alamin. Ibu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mungkin ini, Iya. Bu, saya Apa? meminta waktunya lagi untuk 1 Hmm? minggu ke depan, saya ingin coaching lagi dengan Ibu, seperti itu. Siap siap Bolehkah? siap siap. Iya, Ibu, Siap. terima kasih. Maaf, ini mah, permintaan saya gitu, Ibu, karena Siap. saya ingin melihat, apakah benar gitu, apa yang saya lakukan Mhm. selama ini sehingga kegundahan dan kegelisahan hati saya Mhm. itu menjadi terbalaskan gitu, Ibu, Iya. seperti itu. Proses ya Ibu ya, Iya, pelan-pelan saja. benar, Bu, benar. Mhm. Terima kasih, Ibu. Iya. Ibu, Ya. hapunten, kebetulan saya di kelas masih ada kegiatan, kita Mhm. mau membuat media pembelajaran, Iya. jadi saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum.